Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 2003 Spot yang selalu membahas mengenai trading spot Indodax dan mengupas koin-koin atau token yang ada di Indodax. Oke teman-teman, pokok pembahasan kita kali ini yaitu token toko di bursa Indodax. Pada malam hari ini dia crash di harga low 15 dari high 17. Memang fluktuasi toko token pada akhir bulan Juni ini fluktuasinya tidak begitu signifikan. Dia tetap bertahan di level support dan juga tidak menembus breakout yang sangat signifikan. Toko token kita sudah tahu historical data sebelum bulan-bulan sebelumnya, seperti pada tahun 2022. Toko token ini teman-teman fluktuasi sangat aktif dan paling aktif dalam per bulan, ya. Dia pump koreksi bahkan signifikan pumpnya. Padahal 2022 Bitcoin posisi bearish atau dump. Tapi toko fluktuasinya sangat aktif sekali. Dan ini posisi di 2023 selama dari Januari sampai 2023 Juni. Harganya terus mengalami crash, sempat sekarang di harga Rp20 dan ini merupakan market anomali. Ingat tragedi Pelo, ya. Tragedi token Pelo pernah di bawah harga Rp20. Dia stagnan di harga Rp15 sampai Rp16 pada tahun 2022. Pada waktu itu banyak yang nge-put bahwasannya Pelo akan rakpul, akan delisting dari Indodax. Tetapi saya terus post bahwasannya Pelo akan to the moon dan to the moon. Ternyata dia to the moon. Nah begitu juga toko token. Ini tentunya banyak sekali yang pesimis terhadap toko token ini. Karena marketnya terjadi market anomali di bawah harga 20. Tetapi saya tetap optimis. Saya upload konten-kontennya mengenai bahwa toko akan recovery dan akan big pump untuk next time. Nah jadi bagi teman-teman yang ingin membeli toko, tetap lakukan riset secara mandiri, ya. Jangan kemakan FOMO dari konten saya dan juga jangan kemakan puder. Tetap teman-teman analisa secara mandiri dan selalu ikuti kata hati kita. Kalau bagi teman-teman bagus toko token ini untuk diperdagangkan atau diserok untuk di hold jangka panjang maupun di mental scalping, teman-teman mainkan atau beli. Tapi kalau tidak yakin, ya jangan dibeli. Tetap disclaimer on Dior, ya. Selalu lakukan riset secara cermat untuk membeli suatu token, ya. Nah untuk token teman-teman sempat di harga Rp18-19 lantas koreksi lagi. Ini sempat di 18, ya. Artinya kalau mau cuan 10-20% masih akan berpotensi untuk para scalper. Tapi kalau untuk di hold crash itu gunakan uang dingin, ya. Kalaupun tidak menggunakan uang depo kita pandai-pandai saja bermain scalping. Dari hasil scalping itulah ditabung untuk membeli token toko untuk jangka panjang. Nah jadi harus pandai teman-teman, ya. Bermain di spot ini maupun di token micin, teman-teman harus pandai manfaatkan market di saat crash koreksi, ya. Kita menentukan open posisi masuk yang tepat dan menentukan open posisi jual yang tepat. Jadi kalau kita tidak cermat maka akan terjadi sangkut. Ketika tidak sabar pastinya cut loss. Semakin sering cut loss maka depo kita akan menipis, bahkan bisa habis, ya. Apalagi sering pindah-pindah koin. Beli koin A ternyata tidak pump, sangkut, kita cut loss, pindah lagi ke koin B, ternyata tidak pump, sangkut lagi, cut loss lagi. Semakin sering cut loss maka depo akan menipis. Jadi trader itu bukan main coba-coba, ya. Tetap terjadi risiko sangkut, tapi ada strategi khusus untuk menangani atau mengatasi yang sangkut. Jadi harus punya strategi yang tepat bermain di trading spot, baik main scalping maupun di hold jangka panjang. Begitu juga main di token micin. Nah untuk pemula yang belum paham secara mendetail, ya, untuk bermain trading di Indodax maupun di koin micin, teman-teman bisa mengikuti kelas saya. Lihat nomor WA saya di deskripsi channel. Di situ ada nomor WA saya, bisa chat saya pribadi jika ingin ikut kelas dan akan diajarkan semua teknik, ya, bermain spot, ya, trading scalping maupun di hold jangka panjang baik koin micin maupun koin-koin yang ada di Indodax. Nah untuk market toko token, teman-teman, kalau teman-teman punya uang dingin nggak apa-apa masuk di harga Rp15 untuk di hold jangka panjang. Tapi sebaiknya teman-teman harus ada dana backup untuk serok kalau market masih akan terjadi koreksi. Dan juga aset dibagi, ada yang di hold dan ada yang di scalping. Jadi harus pandai-pandai kita memanajemen aset dan juga minimalisir risiko, ya. Sehingga teman-teman tidak
terjadi kerugian jika mengalami kesangkut ya. Tuh. Nah, untuk teman-teman melihat acuannya apakah token ini potensial untuk di hold jangka panjang dan juga untuk dimainkan scalping, kita cek datanya di Coin Market Cap. Kita keluar dulu dari bursa Indodax. Nah, ini kita sudah masuk di Coin Market Cap. Kita lihat market toko token dan juga kita lihat juga data historical datanya ya. Ini memang dia mengalami koreksi dari harga 16.29 dan sedang 15.48. Kita lihat data historical data. Ini histori harganya di CMC. 3 tahun yang lalu Rp242, 2 tahun yang lalu Rp251, 1 tahun yang lalu Rp83,69, 2022 ya, 1 tahun yang lalu, di saat Bitcoin bearish selama 1 tahun. Bitcoin dump selama 1 tahun, toko tetap bermain di angka 83 sampai 100. Fluktuasi tidak pernah bermain di bawah 40. 2023 kebalikan, terjadi anomali. Dari mulai Januari sampai bulan 6, Bitcoin bullish, toko bahkan mengalami bearish. Ada apa? Nah, itu kita akan pelajari, kita lihat dulu nanti di Twitternya info-info mengenai toko token dari developer, teman-teman. Jadi tenang saja, jangan kita gampang panik ya, panik sell ketika market mengalami bearish. Nah, ini kita lihat dari historical data ya. Kita lihat dari awal Januari ya. Ini awal Januari, ini Maret ya. Nih. Kita lihat fluktuasinya. Ini selama Januari. Dia mainnya di harga 40, 3 sekian. Nah, ini kita lihat Desember. Nah, ini Oktober, teman-teman lihat ya. Di Oktober bahkan harganya masih di 92, 97 dan 120 sempat tembus. Padahal ini Bitcoin lagi sakit. Bitcoin lagi sakit, fluktuasi dia masih sangat aktif. Nah, ya, masih di angka 100-an. Artinya di 8 bulan yang lalu ya. Oktober, November, Desember dan ini bulan 6. Nah, setelah itu terus mengalami crash, penurunan dari harga 1 sampai ke bulan Juni. Nah, apakah token ini berisiko, bahaya diperdagangkan? Kalau menurut hemat saya tidak. Justru dia ada suatu proyek yang dikerjakannya sehingga developer ya mungkin menjual token dia ya secara step by step bertahap sampailah ke bulan Juni ini. Dia menembus level support, harganya sempat di bawah harga 20 dan ini merupakan momentum ya bagi yang memahami dan yakin dengan proyek toko token ini untuk di hold next time. Tetapi tergantung pilihan kita. Tetap teman-teman lakukan riset. Kalau menurut teman-teman bagus di hold ya bagus, silakan hold. Kalau nggak bagus ya jangan dibeli ya. Sebab kita harus trading atau menyimpan aset sesuai dengan keyakinan kita ya. Nah, ini harga net ya, tidak pernah sampai 10-20 rupiah, nggak pernah 14, sampai 15 rupiah itu harga net, harga level support dia. Kita keluar dari CMC, coba kita lihat datanya yang ada di Twitter ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu kapitalisasi pasarnya 7,5 miliar. Yang terdelusi, kapitalisasi pasar terdelusi 30 miliar. Volume transaksi hari 24 jam 12,7 miliar. Dari total pasokan 1,992 miliar. Artinya kalau dibulatkan 2 miliar token ya pasokan supply. Peredaran supply sudah 489 juta token. Nah, ini kita lihat di Twitternya. Ini ada info di Twitternya mengenai token toko. Info 2 jam yang lalu kita lihat ya. Bentar. Nah, jadi info 2 jam yang lalu itu Web3 Trend 2023 with Passenger. Jadi ada tren dia untuk 2023. Jadi optimis saja teman, jangan kita gampang-gampang panik ya. Nah, ini dan akan ada news lagi ini 2 hari yang lalu. Web3 Trend 2023 with Passenger ini ya. Nah, ini kita lihat. Welcome to Web3 Trends 2023 with Passenger. Nih, jangan lupa untuk bergabung dengan Ama di sini.
Jadi bukan dia vakum, ya lantas crash itu membuat kita khawatir, justru banyak gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh developer. Itu saja ya. Nih 2 hari yang lalu. Hello guys, I think we lost connection, but we... Tas. Ini info 3 hari yang lalu. Menggunakan kripto tidak pernah semenyenangkan ini. Dengan tip voucher, Anda bisa berhemat besar dan mendapatkan diskon menarik dari merchant favorit Anda. Cukup tukar token Anda dan nikmati kesenangan menabung sambil berbelanja. Jadi silakan memanjakan diri Anda dan berbelanja bebas rasa bersalah, dibiarkan saat-saat indah bergulir dengan voucher. Nah, jadi dia menghitungkan voucher dia ya. Nih, token. Jadi di setiap merchant. Nah, artinya teman-teman, pasca dia crash ini banyak proyek-proyek dan terobosan dia yang dilakukan pada tahun 2003, dan ini tidak kemungkinan harga token akan big pump. Tetap hold crash dan share di saat crash. Bagi aset ada yang di hold dan ada yang scalping ya. Disclaimer on Dior. Sampai sini mengenai edukasinya, dan semoga remah dan semoga cuan. Jangan lupa dibantu subscribe saya, like, share, serta komen. Terima kasih dan saya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.